Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga kita semuanya pantas mendapatkan curahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini di kota Magelang, saya mengingatkan pada diri saya pribadi untuk selalu meningkatkan atas keimanan dan ketakwaan di hati ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga, nikmat kesehatan, nikmat iman, bahkan yang terbesar dari kenikmatan yang ada adalah nikmat keimanan. Semoga perjumpaan kita ini menjadi saksi kelak bahwa kita memang pantas untuk dijumpakan kembali dalam naungan ridha Allah yang maha suci. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang harus kita tancapkan ke dalam hati lubuk kita yang paling dalam. Barang siapa yang mudawamah istiqomah, membasahi bibirnya, kerongkongannya, dan memenuhi hatinya dengan solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, besok di akhirat pastikan mendapatkan syafaat. Dan barang siapa yang besok di akhirat mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah tanda bahwa dirinya akan mendapatkan ridha Allah yang maha rahmat. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang suci. Karena bulan Ramadan yang suci, banyak sekali orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan hatinya untuk memantaskan diri agar besok di akhirat berjumpa dengan Allah yang maha suci. Tinggal hitungan hari, kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia. Karena di bulan Ramadan nanti, orang-orang mulia, manusia-manusia yang mulia, mulia karena imannya bukan karena hartanya, mulia karena takwa bukan karena kedudukannya, bersimpuh, bersujud untuk menghadap Allah yang maha kuasa. Sebentar lagi bulan yang agung akan kita jumpai. Karena banyak manusia yang berlumuran dosa seperti kita, khususnya saya, yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Namun di bulan yang agung, di bulan Ramadan yang akan datang, mensucikan dirinya, bertaubat nasuha, agar dosa-dosanya
bisa diampuni oleh Allah berguguran bak seperti gugurnya dedaunan. Karena mereka yakin dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan sebuah anugerah yang sangat besar, sebuah kenikmatan yang agung. Tiada lain adalah diampuni dosa-dosanya, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Maka sungguh merugi bila kita dijumpakan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang suci ini, namun diri kita masih kotor, banyak dosa. Hati kita begitu lekat dan tebal karat-karat maksiat. Meskipun sudah dibasuh, tapi karat tersebut sangat sulit untuk dihilangkan. Sehingga Ramadan lepas, Ramadan usai, Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Itulah di antara orang yang sangat merugi. Sungguh sangat menyesal suatu hari nanti apabila dirinya dijumpakan dengan bulan Ramadan, namun ibadahnya hanya stagnan, bak seperti belum datangnya bulan Ramadan. Tak ada peningkatan. Yang meningkat cuma masalah makanan dan minuman. Hanya berpindah waktu. Kalau di bulan Ramadan tak makan mulai dari fajar sampai beduk maghrib. Namun usai beduk maghrib, usai azan dikumandangkan, maka proses untuk memakan minuman dan meminum segala macam bentuk minuman menghiasi dirinya. Sehingga yang seharusnya ketakwaan yang bertambah, namun bobot badan yang bertambah. Yang seharusnya keimanan itu yang meningkat, justru biaya konsumsi makanan dan minuman itu yang meningkat. Suatu saat orang-orang seperti ini sungguh akan menyesal. Ya laitani kuntu toroba. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya bila diri ini hanya menjadi sebagai butiran debu yang berterbangan, dihempus angin ke sana kemari. Ia tak memiliki tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta. Namun, apa arti sebuah penyesalan jika sudah tidak ada maknanya kembali untuk mengulangi ibadah, ketaatan dan ketakwaan. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban amal. Yang ada hanyalah untuk mendapatkan rapot di nerakakah atau syurgakah. Dunia tempat untuk beribadah, tempat untuk beramal. Setelah mati nanti sudah tidak ada lagi waktu untuk beribadah, waktu untuk beramal kebaikan. Yang ada adalah pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Berapa banyak dulu tetangga kita, saudara kita, teman akrab kita di masjid bersama-sama tarawih satu shaf,
darusan saling menyemak, bergantian untuk memberikan iftar kepada para santri dan santriwati atau kepada jamaah musalla atau di masjid. Namun saat ini mereka sudah pindah ke Balikpapan atau ke Sukabumi yang tidak mungkin kembali lagi. Kalau toh kembali lagi dan bersama dengan kita, justru kita yang akan berlari karena takut. Tak mungkin ketika nyawa sudah diambil oleh Sang Pencipta, ia bisa dikembalikan lagi. Ramadan pasti tiba, tapi belum tentu dan belum pasti kita bisa berjumpa. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, Ramadan pasti tiba, tapi belum pasti kita bisa berjumpa. Siap tidak siap, Ramadan pastikan tiba dan berlalu. Mau tidak mau, Ramadan pasti tiba dan akan sirna. Kita suka, kita mau, kita siap ataukah tidak, Ramadan dengan berbagai rahmat Allah dan kemuliaan Allah yang dihamparkan untuk hambanya Allah yang bertakwa. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan lebar-lebar. Wa ghuliqat abwabul jannah, dan pintu-pintu neraka dibukakan lebar-lebar, ditutup rapat-rapat. Wa suffadatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tiada lain, itu diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman, agar ia mudah untuk menggapai satu titel, satu predikat, la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Selagi masih ada nyawa, selagi masih ada kesempatan, selagi jiwa masih sehat walafiat, bersegeralah, wasari'u, untuk menuju ampunan Allah dan rahmat Allah, surga Allah yang luasnya 7 langit dan 7 bumi, ternyata hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang memiliki label, titel, kedudukan hamba-hamba yang bertakwa. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, sekarang bulan Sya'ban dan bulan kemarin yang telah berlalu adalah bulan Rajab. Meski dalam hitungan hari kita akan jumpa dengan tamu yang agung, hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Ramadan. Sekali lagi, Ramadan pasti tiba, namun belum pasti kita jumpa. Mari sing-singkan baju kita, kencangkan sabuk kita, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Biarlah dunia sorak-sorai dengan fenomena-fenomena yang ada. Biarlah orang-orang tertawa terkekeh-kekeh. Biarlah mereka para ibu-ibu ramai dengan masalah minyak gorengnya. Biarkan, tapi jangan biarkan hati ini ramai dengan sesuatu yang tak bermakna di dunia. Biarkan hati ini bisa fokus, bisa total, karena siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Bahkan siapa tahu sebelum Ramadan tiba adalah hari yang terakhir kita menghirup udara.
sekali lagi kita tidak tahu. Harapannya adalah kita bisa menghirup udara di bulan Ramadan, kita bisa berbuka puasa dengan anak istri kita yang tercinta, kita bisa bareng-bareng dengan anak dan istri menuju ke masjid, menuju ke musola untuk menjalankan tarawih, untuk tadarus bersama, qiyamul lail bersama, sahur bersama. Itu harapan kita. Tapi Allah memegang segala-galanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala makhluk Allah yang bernafas pasti akan merasakan sebuah kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan hanya untuk menguji siapakah di antara hamba-hambanya yang terbaik, bukan yang baik. Siapa yang terbaik dalam beribadah, siapa yang terbaik dalam takarub kepadanya, siapa yang terbaik dalam bersedekah, siapa yang terbaik dalam memudahkan urusan hamba-hamba Allah, siapa yang terbaik bermanfaat bagi orang lain terutama untuk keluarganya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang akan mendapatkan mahkota yang terindah, mahkota surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yang berhak untuk masuk tiket, untuk mendapatkan tiket masuk ke surga Firdaus. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, doa kita selalu kita kumandangkan di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Awas Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan sampai salah karena terkadang kita silap dalam mengucapkan, karena kita terbiasa mengucapkan doa ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama diawali Allahumma barik lana, tetapi khusus di bulan Rajab Sya'ban ini kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban sehingga kami dapat berjumpa. Engkau jumpakan kami yang didasari keberkahan atas limpahan rahmat-Mu, berjumpa dengan bulan Ramadan. Seorang ulama salafus soleh mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab diumpamakan seperti seorang petani yang menanam tanamannya. Wa syahrul Sya'ban syahrul syakir zar'i, adalah bulan untuk mengairi, untuk memelihara tanamannya yang kemarin yang bulan Rajab ditanam. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad, adalah bulan untuk memanen. Ada berbagai tahapan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Persiapannya jauh hari sebelumnya. Semakin lama kita menyiapkan sebuah orang tamu, semakin lama itu menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. 2 bulan kita diminta Allah untuk mempersiapkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan agar jiwa ini terbiasa. Biasa akan menjadi sebuah karakter. Karakter akan berubah jadi sebuah identitas. Jika kita dalam 2 bulan Rajab dan Sya'ban, ibarat seorang petani, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Betapa susahnya orang menanam itu, tapi ada sebuah keyakinan bagi para petani. Aku tanam sekarang, 3 bulan yang akan datang aku akan memetik hasilnya. Secara rumus kehidupan, man zaru'a hasoda, barang siapa yang menanam pasti ia akan memanen. Meskipun dalam realita kehidupan para petani tersebut, mereka sibuk, mereka berkorban untuk menanam, ternyata di tengah jalan, di pangan, wereng, atau mungkin pas panenan,
Dulu ia berkorban banyak sekali, mengeluarkan uang tidak sedikit, tapi pas panen harganya turun. Toh demikian, mereka tetap tersenyum. Karena mereka tahu, para petani tahu, rezeki bukan ada pada tanaman yang ditanam. Rezeki bukan ada pada BCA, BNI, BRI. Rezeki bukan pada bendahara-bendahara perusahaan atau lembaga, tapi rezeki ada di tangan Sang Pencipta jagat raya ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mengairi, untuk merawat, agar kelak di bulan Ramadan bisa panen. Tapi kebanyakan dari kita, saudara-saudariku semuanya, rencana kebaikan kita, keinginan ibadah kita tumpahkan, kita tunda, kita lakukan besok di hari Ramadan. Mau ngaji, nantilah kalau sudah Ramadan aku akan khatamkan 3 kali minimal, 5 kali minimal. Aku akan bersedekah, nanti aja ditunda, di bulan Ramadan saja. Nanti aku akan membantu keluargaku, nanti saja pas pertemuan reuni. Semuanya ditunda, semuanya akan dilakukan di bulan Ramadan. Seolah-olah dia tahu bahwa umurnya akan sampai di bulan Ramadan. Seolah-olah dia yakin bahwa ia akan mampu melakukan kewajiban tugas-tugas tersebut. Padahal di bulan Ramadan memang syaitan dibelenggu, tetapi nafsu kita masih membara, masih berkeliaran sesuai dengan kebiasaan kita. Dan di bulan Ramadan suasananya begitu sangat tenang, tapi ketenangan tersebut kalau tidak diimbangi dengan kebiasaan kebaikan, ia akan terlena dengan sebuah yang namanya kemalasan. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan sesuatu yang bermakna. Tidur, bangun tidur, buka HP, main game, baca WA, capek, tidur lagi, sampai menunggu azan berkumandang. Ibu-ibu, mbak-mbak sama, hanya disibukkan, cuma bedanya kalau ibu-ibu disibukkan nanti masak apa, nanti menu apa yang dimakan, nanti buat minuman apa. Iya penting, tapi bukan yang terpenting. Bagaimana menyiapkan diri kita? Jangan sampai diri kita kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun sejatinya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ini adalah peringatan Rasulullah yang tegas bagi kita agar kita tidak sia-sia. Jangan sampai Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Loh wis poso ta, wis Ramadan. Berarti ia tidak sadar, berarti ia tidak melakukan satu persiapan. Padahal persiapan kita dianjurkan oleh Rasulullah 2 bulan. Kok dia malah Ramadan tiba, Ramadan tiba, pura-pura puasa, bau mulut rokok Surya. Nah ini kan repot. Silakan kita menyambut datangnya bulan puasa, yang penting dengan penuh keceriaan, tapi jangan sampai dibarengi dengan kepura-puraan. Kita harus bahagia. Memang anak kecil butuh kebahagiaan yang sifatnya itu adalah wow. Musola kita, masjid kita harus beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Semarak Ramadan, marhaban yang Ramadan, kelap-kelip, lampu yang berwarna-warni harus menghiasi agar anak-anak kita lebih suka di masjid daripada di rumah main HP. Kalau biasanya tidak ada jajan, tidak ada snack, diusahakan ada jajan dan snack, yang penting diatur dengan baik agar mereka lebih suka.
di masjid, meskipun di rumahnya banyak makanan dan minuman. Umbul-umbul mulai dipasang, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang memotivasi, mengingatkan pada kebaikan dan akhirat dan kematian, menghiasi tatkala mata memandang di dalam di tempat dimanapun mata memandangnya. Tapi yang terpenting adalah dalam menyiapkan datangnya bulan Ramadan, taqdimu zuhurul qalbi, lebih mendahulukan sucinya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti tak ada manfaatnya harta, benda, anak, karyawan yang ribuan di hadapan Allah kecuali mereka man atallah, kecuali yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim. Dan ini saatnya kita membersihkan diri. Kini saatnya kita mensucikan diri, karena pintu rahmat Allah dibuka lebar-lebar. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Dengan puasa ini Allah berjanji akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini mensucikan hati. Tatkala hati kita bersih, tatkala kita suci, maka hati kita bak seperti samudra yang siap untuk menampung siapapun yang datang kepadanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan doa, iringan doa, semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita di sisa bulan Sya'ban ini, sehingga kita bisa jumpa dengan Ramadan dan kita pantas untuk mendapatkan mahkota-mahkota yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di bulan Ramadan. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.